Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang menancap dalam diri kita, dan semoga iman Islam itu tetap menancap terus sampai akhir zaman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai kita menghembuskan nafas terakhir tetap dalam keadaan iman dan takwa. Oleh karena itu, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita bersyukur telah memasuki tahun baru 2023. Allah memperingatkan kepada kita semua dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini, saudaraku, Allah mengatakan agar setiap kita, setiap jiwa senantiasa merenungkan apa yang telah dikerjakan untuk hari esok lewat hari kiamat. Allah menggunakan frasa hari esok atau lewat, padahal hari kiamat itu mungkin akan jauh, masih jauh, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan hari esok itu karena bagaimanapun jauhnya hari kiamat pasti akan tiba dan pasti kita akan ketemu dengan hari itu. Oleh karena itulah mengapa digunakan hari esok. Dan kiamat kecil itu adalah kematian. Karena kematian itu pasti akan datang menjemput kita. Al-mautu babun, mati ada sebuah pintu. Allah juga berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada ayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan mengetahui hal yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Mati adalah sebuah pintu. Betapapun kita telah vaksin berapa puluh kali, dikelilingi dokter-dokter spesialis berapa puluh, ketika mati itu idza ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang tidak dapat diajukan dan tidak dapat diundurkan. Pasti akan terjadi. Masalahnya mati bukan hanya sekedar mati seperti halnya hewan, seperti halnya ayam yang tidak dimintai pertanggungjawaban. Allah melanjutkan ayat tadi, "Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada
Setelah kamu mati itu nanti kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kamu akan ditanya, akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mengapa Allah memerintahkan kita untuk senantiasa mengingat persiapan kita menghadapi besok, yaitu kematian. Karena itu orang-orang yang semacam ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang jenius, orang yang cerdas. Rasulullah mengatakan, "Aksiru dzikra hadhil ladzati," yakni al-maut. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena orang ini termasuk orang yang cerdas. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, mukmin mana yang paling cerdas ya Rasul? Rasulullah menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Itulah orang-orang yang cerdas. Saudaraku, suka atau tidak suka, sebagai orang yang beriman kita yakin bahwa kita nanti akan berpindah kepada alam lain. Kita akan berpindah kepada alam lain, dan saat ini kita sudah menyiapkan visanya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari itu diperlihatkan mereka dengan neraka jahanam, tetapi pada hari itu manusia menjadi sadar, tetapi itu tidak berguna baginya kesadaran itu. Dia pun berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku. Maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab itu mengajarkan kepada kita untuk kita ini melakukan audit diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Auditlah dirimu, hisablah dirimu, perhitungkan dirimu sebelum kalian diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah menutup kalimat di surat Al-Hasyr itu dengan wattaqullah, supaya bertakwa lagi kepada Allah, karena takwa ini memang benar-benar ditegaskan oleh Allah. Perhidupan kita ini penuh misteri. Kematian pasti akan datang, dan pertanyaan kita, apakah kita akan selamat dalam kematian atau tidak? Husnul khatimah atau su'ul khatimah, kita tidak pernah tahu. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari bekal, dan bekal terbaik kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah engkau, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabu sekalian rahimakumullah. Kemudian Allah menutup, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah khabir, Allah Maha teliti, Allah Maha detil. Lakukan, seolah-olah Allah mengatakan, lakukan kebajikan dan hati-hatilah terhadap kemaksiatan, karena semuanya pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas asar-asar yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab hidup yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Saudara sekalian, Allah mengatakan kepada kita, Allah berhak, Allah mempunyai kemampuan untuk menghidupkan yang mati dan menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah kita kerjakan, jejak-jejak, bekas-bekas, asar-asar apa yang kita kerjakan itu akan dituliskan,
akan diperlihatkan kepada kita nanti kelak. Betapapun itu sedikit, sebutir zarah pun kita akan melihatnya kebaikan yang kita tebarkan. Betapapun kita tebarkan sebiji sawi kejelekan, kita akan menemuinya. Maka dari itu pesan yang bagus dikatakan Rasulullah SAW, kita harus memperbanyak jejak-jejak yang baik. Kita harus memperbanyak jejak-jejak yang baik. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ajwarihim syai'un. Barang siapa yang membuat sunnah hasanah, kreativitas yang baik di dalam Islam, odo-odo yang baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyiatan, sebaliknya barang siapa yang membuat kreativitas yang jelek, kreativitas yang tidak baik di dalam Islam, kemudian dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Oleh karena itulah, karena kita akan mati, orang yang mati terbaik kata Imam Ghazali adalah tuba liman matat ma'hu dunubahu. Berbahagialah orang yang mati juga dosa-dosanya. Begitu mati, kejelekannya juga hilang. Kejelekannya, dosa-dosanya juga hilang. Wal wailut tawil liman yamutu wa yabqa dhunubahu. Dan orang yang celaka adalah orang yang mati tetapi dosanya tetap hidup. Dosanya tetap hidup karena perbuatan dosanya, kreativitasnya telah diikuti, jejak-jejak buruknya diikuti oleh orang lain. Maka saya kira menarik apa yang dikatakan oleh Ahmad Syauqi, seorang penyair dari Mesir, mengatakan, pelihara sebutan dirimu yang kelak akan dikenang orang darimu. Karena kenangan atas kehidupanmu yang dulu itu adalah umur yang kedua bagi manusia. Kenangan yang terbaik pada dirimu adalah umur kita. Umur kita yang kedua, kita akan mendapatkan passive income. Kita akan mendapatkan passive income dari jejak-jejak kebaikan yang kita telah tinggalkan itulah. Itulah amal jariyah. Ya, ibarat seorang pengusaha yang telah membuat sistem usaha yang canggih. Ketika sistem itu sudah selesai, maka tidak perlu usaha lebih lanjut dari pihak orang itu. Ia tinggal memantau dan memanen hasil yang berkembang terus menerus oleh sistem yang dia buat, oleh kreativitas yang kita buat. Maka Rasulullah mengingatkan, idza manabtum adam in qata amalu illa man salasin. Ketika manusia meninggal, 3 perkara putus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Itulah kita perbanyak jejak perbuatan baik yang bernilai jariyah. Paling mudah adalah kita banyak beramal jariyah, entah itu sedekah dan mempunyai nilai abadi adalah dengan cara wakaf. Wakaf ini adalah dalam rangka untuk mengabadikan, membuat passive income, sehingga kita ketika kita sudah mempunyai visa untuk beralih kepada negara lain, di negara lain yang kita masuki itu kita tidak akan menjadi gelandangan. Kita tidak akan menjadi pengemis yang hanya mengharapkan doa kaum muslimin pada saat sholat Jumat. Allahumma ighfir lil muslimin wa muslimat saja. Tetapi kalau kita punya passive income dengan amal jariyah kita yang terus menerus dipakai orang, dengan ilmu yang bermanfaat yang dipakai oleh orang, dan dengan amal soleh anak soleh yang terus mendoakan kita akan menjadi passive income. Kita tidak akan menjadi gelandangan, kita tidak akan menjadi pengemis. Itulah orang-orang yang beruntung. Semoga Allah SWT menjadikan kita kekuatan untuk senantiasa banyak meninggalkan jejak-jejak kebaikan, kreativitas yang baik yang bisa ditiru oleh banyak orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد والله عنا الخلفاء الراشدين ونصب نبيك أجمعين والتابعين والتابعين إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء اللهم اجعلنا وأولادنا وأخواننا وذريتنا ولتلامذنا من أهل العلم من أهل الخير من أهل السعادة من أهل القرآن ولا تجعل بأيهم من أهل الشر والصغير والطغيان إلهنا واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يطمع غيرك عن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر